Happy Sunday, good morning ICC. Ada sukacita? Boleh kasih tos kanan kirinya. Tahun ini akan jadi tahun yang luar biasa. Dan silakan duduk. Ini Pastor Sian itu emang hiperbola banget sih memang. Gak ada yang pernah minta jatuh, astaga. Gila, aku mau menghindar gak mungkin minta. Oke, sudah siap buat firman Tuhan pagi hari ini. Happy Sunday, Happy New Year, dan ini menjelang Happy Chinese New Year juga. Dan menjelang Chinese New Year biasanya ada satu buah yang selalu kentara banget ya. Dan ini satu buah ini tuh saya suka banget buah ini. Salah satu buah favorit saya adalah buah ini, buah jeruk. Ada yang suka jeruk? Ada? Enggak? Enggak pada suka? Suka. Nah, minggu lalu saya ke supermarket di Bandung dan saya lihat udah mulai banyak tuh buah-buahan itu ya menjelang Chinese New Year. Dan memang yang sangat menarik perhatian itu memang buah jeruk karena warnanya, bentuknya, terus seger banget, seksi banget gitu ya. Nah, ada satu section di supermarket yang jual tanaman-tanaman juga jeruk. Nah, waktu saya samperin, ternyata itu tanaman yang palsu. Jadi ternyata itu bagus banget lah, pokoknya tanaman jeruk. Pas saya lihat harganya, tadinya mau pakai buat ilustrasi, astaga 700.000 gak jadi, gak usah, foto aja. Nah, saya terinspirasi banget waktu lagi minggu lalu ke supermarket karena lihat buah jeruk ini. Nah, jadi saya mau sharing tentang perenungan waktu saya lihat jeruk minggu lalu. Nah, dari jauh si buah jeruk yang palsu itu emang kelihatannya bagus banget. Dan waktu dideketin pun, waktu saya pegang, memang mirip juga. Tapi tahu nggak, yang palsu ini kan yang pasti nggak bisa dimakan, betul ya? Dia cuman bisa jadi dekorasi, pajangan, tapi nggak bisa dimakan. Nah, kira-kira kalau dalam konteks makan jeruk, mau makan jeruk ya. Kita mau pilih yang mana? Yang palsu atau yang asli? Benar ya? Tentu pasti mau yang asli dong. Nah, tapi kalau saya tanya, tapi buah jeruk itu nggak bisa disimpan lama-lama loh. Ada masa berlakunya loh, bisa busuk loh. Pokoknya perlu maintenance. Kalau yang palsu mah nggak perlu maintenance, nggak perlu perawatan. Bisa disimpan kapan aja, di mana aja. Tapi cuma bisa dilihat, gak perlu maintenance, kita gak perlu repot, tapi ya gak bisa dimakan. Tapi yang asli memang perlu disimpan di suhu tertentu, memang perlu dihabisin dalam jangka waktu tertentu, gak bisa dibiarin lama-lama. Bahkan saya pernah bawa satu jeruk bekal ceritanya nih untuk di jalan, itu hilang di dalam tas, kan kalau perempuan suka semua hal hilang di dalam tas kan. 3 hari kemudian, ini kenapa ada yang basah-basah ya? Astaga, jeruk 4 hari lalu masih ada di dalam tas. Nah, itu benar-benar keterlaluan. Tapi itu yang asli. Nah, yang asli itu perlu perawatan. Dan supaya jadi buah jeruk yang bisa dinikmati, yang bisa kasih manfaat, yang bisa kasih kesegaran buat kita. Itu tentu kalau punya pohonnya, dia perlu lewatin proses demi proses, betul? Yang akhirnya menghasilkan buah jeruk yang asli. Nah, yang paling penting, lihat gambar di sini. Yang palsu itu nggak punya biji, nggak punya benih untuk ditanam lagi yang kemudian menghasilkan banyak jeruk lagi. Tapi yang asli punya biji, punya benih yang kalau benihnya ini diambil, ditanam, maka dia akan jadi pohon jeruk yang menghasilkan buah-buah jeruk yang banyak yang bisa memberi manfaat buat semakin banyak orang. Yang palsu gak ada biji, yang asli punya biji, punya benih. Nah, judul khotbah saya siang hari ini adalah No Seed, No Fruit. Gak ada benih, gak akan punya buah. Ternyata dari perkara jeruk ini, Tuhan banyak bicara soal kehidupan yang berbuah. Dan Tuhan bilang di
tengah-tengah hiruk pikuk supermarket orang-orang belanja. If you are seedless, Ashley, you will be fruitless. Kalau kamu gak punya benih, maka kamu gak akan pernah punya buah. Nah, tahun lalu banyak banget kita bahas tentang bertumbuh. Bahkan banyak orang-orang yang memperkarakan tempat bertumbuh. Tapi hari ini izinkan saya bahas dan fokus pada satu kata yang adalah berbuah. Bilang sama-sama berbuah. Karena ternyata ini kehendak Tuhan. Yuk mari kita baca 2 ayat firman Tuhan yang akan jadi dasar buat sharing pagi hari ini. Yohanes 15 ayat 16 berkata seperti ini di atas. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan, baca sama-sama, menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sekali lagi ya, bukan kamu yang memilih aku kata Tuhan, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi gini, inisiatifnya datang dari Tuhan. Dia memilih kita untuk apa? Untuk pergi dan bertumbuh. Enggak, ternyata Tuhan itu enggak memilih kita, menetapkan kita untuk hanya just bertumbuh, enggak. Jadi kalau kita terus stuck di area bertumbuh terus, itu masih belum lewat. Karena ini kehendak Tuhan. Supaya kamu pergi, supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Dan buahnya kita itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi mungkin semua doa yang belum dijawab hari ini, mungkin itu karena Tuhan menunggu kita menghasilkan buah dulu di dalam hidup kita. Nah, ayat berikutnya Yohanes 15 ayat 5 bilang gini, barang siapa tinggal di dalam aku kata Tuhan, dia akan berbuah banyak. Jadi ada 2 kata di situ yang menarik banget, yaitu berbuah banyak dan berbuah tetap. Jadi Tuhan mau kita buahnya banyak dan Tuhan mau buahnya tetap. Buahnya banyak itu lagi bicara soal kuantitas dan saya percaya kuantitas buah kita berbanding lurus sama kualitas hubungan kita sama Tuhan. Itu udah no debat. Nah, berbuah tetap itu lagi bicara soal konsisten di segala musim hidup kita tetap berbuah. Saya ikut Tuhan dari zaman kuliah, awal banget kuliah. Di musim kuliah berbuah, di musim menikah berbuah, musim punya anak 1 berbuah, musim punya anak 2 berbuah. Sekarang musim anak menjelang kuliah berbuah. Dan di segala musim dalam hidup kita, bahkan di masa tua kita pun, Tuhan itu menetapkan kita, memilih kita, dan memerintahkan kita untuk berbuah. Berbuah yang banyak, berbuah yang tetap. Nah, coba kita lihat. Berbuah itu kata aslinya dari bahasa Yunani yaitu karpos. Dan itu tuh emang lagi ngomongin soal buah, literally buah. Buah yang artinya gini, buah itu bisa memberikan manfaat, buah itu berguna, buah itu menghasilkan benefit buat orang. Nah, berbuah adalah salah satu tanda hidup kerohanian kita yang sehat. Jadi kalau kerohanian kita sehat, maka kita akan berbuah pasti. Buah itu adalah akibat, buah itu adalah hasil, buah itu adalah hasil hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Dan saya percaya ICC setahun ini ayat untuk kita banget. Tuhan menetapkan kita, Tuhan telah menetapkan ICC untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buahnya tetap. Berbuah itu berguna untuk orang lain. Memberikan keuntungan, sama seperti buah jeruk tadi, memberikan kesegaran, kesehatan untuk orang lain. Buahlah yang menentukan kualitas kehidupan kita. Dan Tuhan itu serius banget urusan berbuah ini. Dia itu serius
Dia itu selalu mencari dan bahkan Tuhan itu menuntut kita untuk berbuah. Wow, coba lihat ayatnya di bawah. Di Lukas 3 ayat 9 bilang gini, kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi Tuhan itu benar-benar dia menginisiasi dari awal untuk kita berbuah. Dia perintahkan kita. Tapi di Korintus ada ayat yang lain. Tuhan itu yang menyediakan benih untuk kita tabur. Jadi sebenarnya benihnya udah ada di dalam kita. Ada amin? Jadi kita semua ini punya benih di dalam kita. Nah masalahnya benih di dalam kita ini mau nggak ditabur, mau nggak ditanamkan, mau nggak ditanam supaya dia bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah. Dan firman-Nya bilang tadi, kalau kamu menghasilkan buah yang banyak dan buahmu tetap, mintalah apa aja kepada Bapa, maka Bapa akan memberikannya kepada kita. Katakan yes, katakan saya mau berbuah, katakan saya pasti berbuah. Nah, saya punya quote bagus. Ini bukan quote saya dengar di mana saya lupa namanya, makanya saya nggak sebut namanya, saya lupa. Tapi saya jadi ini bahasa Indonesia karena quote-nya tadinya bahasa Inggris. Bahasa Indonesia bilang ini, semua buah yang terlihat di tempat terang berasal dari sebuah benih yang ditanam di tempat gelap. Sekali lagi ya, pelan-pelan diresapi kata demi kata. Semua buah yang terlihat di tempat terang berasal dari sebuah benih yang ditanam di tempat gelap. Jadi artinya gini, Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan hidup kita, Tuhan itu akan mengambil benih dari hidup kita dan menanamkan benih itu di tempat gelap. Supaya tumbuh, supaya berbuah. Berbuah yang banyak, berbuah yang tetap. Nah, proses menanam itu jeruk yang tadi yang ada biji-bijinya itu. Prosesnya itu pasti gak enak. Kalau jeruk boleh protes, dicongkel bijinya, itu gak usah dicongkel bijinya ya. Kayaknya dikupas aja dia udah, kalau bisa protes kayaknya dia stres banget. Tapi ini dibuka, diambil bijinya, dan ditanamkan ke dalam tanah supaya apa? Bisa jadi tumbuhan jeruk yang lain dan juga bisa menghasilkan buah-buah jeruk yang lain. Nah, saya temukan nih, saya renungkan, ada 3 benih dalam setiap perjalanan hidup kita sama. Ada 3 benih ini yang Tuhan ambil, yang Tuhan congkel dari hidup kita dan Tuhan mau tanamkan supaya kita berbuah. Nah, saya highlight kata berbuahnya supaya gini, di dalam proses Tuhan mencongkel benih-benih itu dan menanamkannya, saudara punya kekuatan, saudara dikuatkan, saudara punya pengharapan karena kita fokusnya pada buah, bukan pada proses yang enggak enak itu. Nah, 3 benih yang saya temukan dalam hidup kita, Tuhan itu ternyata di dalam 3 hal ini, Tuhan itu ternyata lagi mencongkel bijinya benih kita, benih di dalam hidup kita dan menanamkan. Yang pertama adalah hubungan sulit. Nah, wow, baru tahun baru Ashley udah ngomongin hubungan sulit. Ternyata gini, kalau hubunganmu asli, bukan palsu ya, kayak jeruk palsu gini, pasti akan menghadapi hubungan sulit. Kalau hubunganmu selama ini dengan sesama, dengan Tuhan, dengan pasangan, dengan anak, dengan apalagi kerabat, rekan kerja, gak pernah ngalamin hubungan sulit, saya bisa pastikan hubunganmu palsu. Karena hubungan yang palsu sama seperti buah jeruk yang palsu, gak perlu maintenance. Tapi hubungan yang asli perlu perawatan, perlu maintenance, katakan yes. Nah, bisa gak sih gak ngelewatin ini? Gak bisa sayangnya. Contoh, Yesus ya. Yesus berdoa, berpuasa 40 hari 40 malam. Setelah selesai berdoa, Yesus itu memilih murid-muridnya. Wah gimana, kurang rohani apa Yesus? Dia berdoa,
Setelah itu dia memilih murid-muridnya dengan sangat hati-hati. Dan di tengah-tengah 12 muridnya, ada satu muridnya yang mengkhianati Yesus. Yesus pun sudah berdoa pun, sudah berpuasa pun, sudah melayani pun, sudah berdoa ke Korea pun, maaf. Tetap kita akan menghadapi hubungan yang sulit. Karena ini ternyata adalah benih, salah satu benih yang Tuhan lagi mau tanamkan di dalam gelap. Kan waktu kita lagi menghadapi ya, berhadapan dengan hubungan yang sulit. Kayaknya kita kan aduh kayak susah banget. Kayak aduh gimana ini, harus gimana ya. Tapi tau gak, kalau kita membiarkan Tuhan mengambil benih itu, membiarkan itu terjadi dan membiarkan Tuhan menanamkannya di dalam tempat yang gelap, maka semua hubungan yang sulit itu akan berbuah kita menjadi serupa seperti Kristus. Bukankah goal akhirnya dari Yesus adalah supaya kita jadi serupa dengan Kristus? Buah yang dihasilkan adalah karakter-karakter Kristus. Jadi bahkan di perjanjian lama ada satu cerita Yusuf dan saudara-saudaranya. Itu saya gak sempat bacainnya karena ini Kejadian 37 sampai 50. Di situ diceritakan bagaimana kehidupan hubungan Yusuf dan saudara-saudaranya. Bagaimana saudara-saudaranya iri karena Yusuf punya mimpi dan Yusuf akhirnya dibuang dan bahkan dijual. Gimana coba jadi Yusuf sebagai saudaranya? Dikhianati oleh saudaranya sendiri, dibuang, disingkirkan, diabaikan oleh saudaranya sendiri. Tapi di dalam hubungan yang sulit itu, Yusuf bertumbuh, bukan hanya bertahan. Dia menghasilkan buah-buah pengampunan, buah-buah kasih, buah-buah kesabaran, buah kemurahan hati. Yusuf bertumbuh dan menghasilkan buah. Lihat hasil akhirnya hidup Yusuf. Dia dipercaya, dipromosi, dia menjadi raja yang akhirnya kehidupan dia menjadi dampak buat banyak orang. Nah, hubungan sulit yang kita hadapi kemarin atau mungkin yang tahun ini kita akan jumpai, ingat, itu adalah benih untuk kita tanam, untuk membiarkan Tuhan menanam benih. Hubungan sulit ini adalah benih yang ditanam. Makanya gini, ketika di dalam hubungan sulit, kita gampang untuk pergi, kita gampang untuk kabur. Itu istilahnya gini, itu benih yang lagi ditanam sama Yesus, terus kita ambil lagi, gak mau. No, saya mau kabur aja. Ya gak akan jadi, gak akan jadi buah. Dan akhirnya gini, karena Tuhan sayang banget dan dia mau kita terus berbuah. In the next season of your life, kamu akan ketemu lagi dengan hubungan yang sulit. Gak akan beres-beres. Sampai kamu berbuah di area itu. Karena Tuhan mau kita punya karakter serupa dengan Kristus. Makanya benih yang pertama, ini waktu saya lihat ini ya, gila ya, memang ya. Di setiap level hidup kita akan berhadapan dan ngalami yang namanya hubungan yang sulit. Kalau hubungannya asli. Jadi kalau hari ini lagi ada yang ngalamin hubungan yang sulit, berarti hubunganmu asli. Real people, real problem, real messy, but real fruit. Katakan amin. Amin. Itu benih yang pertama. Benih yang kedua, pilihan sulit. Aduh, pilihan yang sulit lagi. Nah, dalam hidup kita ini akan nemu pilihan-pilihan sulit. Akan berhadapan dengan pilihan sulit. Kalau ngomongin pilihan sulit, ini gak ada pribadi lain yang saya bisa gambarkan selain Paulus. Paulus itu di ayatnya, makanya saya tuliskan ayatnya ini, Filipi 1 ayat 22. Dia di penjara loh ini, dia bilang ini, tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi dalam hidup tuh akan ada momen gini, Tuhan gue harus pilih yang mana ya? Dilema, galau, gak tahu harus pilih yang mana. Ada momen-momen di mana kita diperhadapkan dengan pilihan yang ini sebenarnya kalau gue pilih ini,
aduh ini keuntungan banget buat gue. Gue akan cuan banget di sini. Tapi di saat yang lain kalau saya pilih yang itu, mungkin cuannya nggak terlalu besar. Saya nggak terlalu untung, bahkan mungkin saya buntung. Tapi yang ini adalah kebenaran. Yang ini adalah kedagingan. Nah, kebayang nggak? Dalam hidup di level kedewasaan tertentu, Tuhan itu akan perhadapkan kita sama pilihan antara mau yes pada kedagingan atau yes pada kebenaran. Saya mau kasih tahu. Di saat kita memilih kebenaran, kita lagi membiarkan si benih itu ditanam, berakar sampai akhirnya dia bertumbuh. Di saat kita memilih kedagingan, itu kita seperti tadi, kita lagi ngambil si benih yang udah ditanam itu sama Tuhan, kita bilang gak mau, saya mau yang ini. Dan akhirnya in the next season of your life, kita akan ketemu lagi dengan pilihan sulit yang mirip-mirip. Sampai kita bisa memilih kebenaran. Sampai kita rela untuk ikut rencananya Tuhan, bukan rencana pribadi. Nah, jadi benih yang kedua adalah pilihan yang sulit. Saya mau kasih saran. Ketika pilihan sulit datang, selalu pilih kebenaran, bukan kedagingan. Ketika pilihan sulit datang, selalu pilih kepentingan Tuhan dan orang lain, bukan kepentingan pribadi. Tahu gak? Hubungan yang sulit, pilihan yang sulit yang akan kita jumpai hari ini, itu adalah kesempatan untuk kita ngalami anugerah Tuhan yang memampukan. Pilihan sulit membawa kita bertumbuh di dalam hikmatnya Tuhan. Sampai akhirnya kita bisa milih yang benar. Selalu milih yang benar. Bukan hanya baik, tapi memilih yang benar. Katakan amin. Waktu kita diperhadapkan dengan pilihan sulit, dengar, buah-buah kita lagi diproduksi. Waktu kita berhadapan dengan hubungan-hubungan sulit, ingat, wah ini buah-buah karakter Kristus lagi diproduksi nih. Waduh, lagi ketemu pilihan sulit, wah ini buah-buah ketaatan lagi mau diproduksi nih. Dan ingat buahnya tadi, ketika kita berbuah, maka kita akan menjadi bermanfaat buat banyak orang. Kita akan berguna buat banyak orang. Dan apapun yang kamu minta dalam namaku akan kuberikan kepadamu. So, itu benih yang kedua. Benih yang ketiga, benih yang terakhir, keadaan sulit. Aduh Ci, gak ada yang gak sulit. Sayangnya gak ada. Karena kan gak ada pertumbuhan di zona yang nyaman katanya. Tentu gak seumur hidup kita akan ngalamin semua hal yang sulit. Semua hal yang sulit dalam hidup kita itu hanya sementara. Katakan sementara. Jadi waktu kita ketemu dengan hubungan sulit, hadapi. Waktu kita ketemu dengan pilihan yang sulit, hadapi. Waktu kita ketemu dengan keadaan yang sulit, hadapi. Nah pertanyaannya gini, kalau setiap kali hubungan sulit kita kabur, kalau setiap kali pilihan sulit kita pilih yang kedagingan, kalau di dalam setiap keadaan yang sulit kita lari, kapan bertumbuhnya? Dan kalau kita gak bertumbuh, kita gak akan berbuah. Jadi doa apapun ternyata gak dijawab sama Tuhan. Ayatnya yang bilang loh, bukan saya yang bilang loh. Nah benih yang ketiga adalah keadaan sulit. Sesuai dengan kapasitas dan kekuatan masing-masing. Setiap kita ini akan mengalami keadaan sulit. Tapi saya menyaksikan, mengalaminya sendiri. Bahwa semua keadaan yang sulit yang udah saya lewati di belakang sana. Hari ini justru jadi cerita penghiburan buat banyak orang. Justru jadi cerita yang memberkati, membangkitkan banyak orang. Kebayang gak? Keadaan sulit kita. Bahkan Paulus di dalam penjara, Paulus itu kerjaannya tulis surat setiap hari untuk semua jemaatnya, anak rohaninya. Dia tulis surat dalam keadaan sulit pun. Paulus memutuskan untuk tetap mengerjakan yang baik. Dia enggak lari, dia enggak kabur, dia enggak menghindar, enggak. Dia hadapi semuanya. Paulus masuk penjara, Yesus naik ke salib. Siapa lagi yang di Alkitab? Sebut namanya. Semuanya akan menghadapi keadaan sulit. Dan keadaan sulit pun itu adalah kesempatan buat kita mengalami anugerah Tuhan yang memampukan. Katakan amin. So keadaan sulit, benih keadaan sulit ini yang
Tuhan tanamkan di tempat yang gelap. Tempat yang gelap ya gelap, gak nyaman pasti, gak enak, gak, siapa sih yang nyaman gelap-gelap? Gak nyaman pasti. Mati lampu semenit masih oke, udah 5 menit, 7 menit, ini kenapa gak nyala-nyala ya? Wah kayak gelisah, gerah. Tapi kebayang gak, kalau kita stay, makanya saya bilang gini, di slide berikutnya, hubungan yang sulit, pilihan yang sulit, keadaan yang sulit, itu adalah benih yang Tuhan lagi coba tanamkan. Makanya gini, stay dalam hubungan yang sulit, stay and grow. Bilang sama-sama stay and grow. Bukan hanya bertahan ya. Kalau dalam hubungan sulit bertahan tuh pasti penuh dengan komplain, penuh dengan caci maki, penuh dengan kutukan dan segala macam sama pokoknya banyak banget. Tapi kita bukan hanya stay, but we are growing through difficult relationship. We stay and we grow. Kita nggak lari, kita nggak kabur, we stay, kita hadapi dan kita bertumbuh di dalam hubungan yang sulit itu. Menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi hari ini waktu saya renungkan ya, semua hubungan sulit yang Tuhan izinkan terjadi, aduh Tuhan lagi mau saya serupa dengan Kristus. Tuhan lagi mau saya punya buah-buah karakter Kristus. Tuhan lagi mau saya grow in His character. Waktu saya ketemu diperhadapkan dengan pilihan sulit, saya stay and grow. Saya lagi bertumbuh di dalam hikmatnya Tuhan. I grow in His wisdom. Waktu saya ketemu dengan keadaan sulit, saya stay, kita grow in worship. Kita mendekat sama Tuhan, kita bertumbuh di dalam penyembahan. Akhirnya pengharapan kita bertumbuh, akhirnya iman kita bertumbuh. Dan akhirnya menghasilkan buah-buah dampak. Akhirnya si jeruk-jeruk tadi itu tumbuh, berbuah semuanya, dan akhirnya diekspor ke semua negara-negara. Diekspor ke semua kota, diekspor ke banyak tempat di mana orang bisa menikmati kehidupan kita. Orang bisa menikmati buahnya kita. Orang bisa menikmati karyanya kita. Orang bahkan bisa menikmati bukan karya kita, karya Kristus di dalam hidup kita. Kita ketemu dengan orang, Tuhan tempatkan di marketplace. Kita punya karakter yang beda, kita punya value yang beda, dan orang diberkati. Waktu kita stay and grow, kita ikut rencananya Tuhan, ikut kebenarannya Tuhan, bukan kedagingan kita. Maka dampaknya akan Tuhan bawa semakin jauh. Waktu dalam keadaan sulit kita stay, kita grow bersama. Kan here I stay, here we grow together. Maka dampaknya akan semakin luas, semakin jauh Tuhan akan bawa kita. Dan akhirnya apa? Hidupmu signifikan. Hidup kita melihat banyak orang diberkati, banyak orang ketemu dengan Tuhan lewat cerita hidupnya kita. Terharu banget. Senang banget. Ternyata gini ya. Artinya hidup signifikan itu bukan soal uang yang banyak, bukan soal warisan yang banyak. Kalau bisa ya boleh, tapi bukan soal itu. Tapi soal bagaimana kehidupan kita memberkati banyak orang. Itulah buah-buahnya kita. So, di dalam hubungan yang sulit, benih hubungan yang sulit akan menghasilkan buah karakter Kristus. Pilihan yang sulit akan menghasilkan buah ketaatan. Keadaan yang sulit akan menghasilkan buah dampak. Dan inilah yang duniamu, keluargamu butuhkan. Katakan amin. So, stay and grow. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Percaya pada rencana Tuhan. Fokus pada buah, bukan pada kesulitannya. Hari ini kayak berat, enggak berat. Kalau kita fokusnya pada buah. I will be fruitful di depan sana. Hubungan yang sulit, hadapi. Pilihan yang sulit, hadapi. Keadaan yang sulit, hadapi. Fokus pada buah, bukan pada kesulitannya.
ayat terakhir. Yohanes 15 ayat 8 berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, sekali lagi dibilang, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. So, mari ICC, kita semua punya benih. Izinkan Tuhan mengambil benih itu dalam bentuk rupa hubungan yang sulit, pilihan yang sulit, keadaan yang sulit di tahun ini. Dan putuskan untuk stay and grow through difficult relationship, through difficult choices, through difficult situation. Waktu kita stay and grow dalam hubungan sulit, we grow in His character yang menghasilkan buah keserupaan dengan Kristus. Waktu kita stay and grow menghadapi pilihan-pilihan sulit dalam hidup, we grow in His wisdom yang menghasilkan buah ketaatan. Waktu kita stay and grow di dalam keadaan sulit, we grow in worship dan menghasilkan buah dampak. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri.